Haki, kekayaan intelektual juga dikenal dengan hak atas kekayaan intelektual. Haki adalah jenis kekayaan yang memuat kreasi tak terwujud dari intelektualitas. Haki memiliki banyak jenis dan banyak negara mengakui keberadaannya. Contoh yang paling dikenal adalah hak cipta, paten, merek, dagang, dan rahasia dagang. Konsep modern dari haki tercipta pada abad ke-17 dan 18 Inggris. Setelah kekayaan intelektual, terjemahan bebas dari intellectual property mulai dipakai pada abad ke-19, meski haki kelak menjadi bagian dari sistem hukum dunia pada abad ke-20. Apa itu tujuan haki? Tujuan dari hukum haki adalah untuk mendorong pembuatan berbagai macam barang-barang intelektual. Untuk memperoleh tujuan itu, peraturan perundang-undangan akan memberikan perlindungan haki kepada orang atau badan hukum untuk menggunakan, mengadakan, atau mendistribusikan informasi dan barang-barang intelektual yang dibuatnya. Umumnya dalam jangka waktu terbatas. Hal ini akan memberikan insentif ekonomi bagi pencipta barang karena akan memungkinkan orang mendapatkan manfaat dari pembuatan barang tersebut, melindungi gagasannya, serta mencegah pembuatan barang tiruan. Sifat haki yang tak mewujud sukar dibandingkan dengan kekayaan fisik, misalnya tanah atau barang. Haki dianggap tak bisa dibagi, mengingat ada banyak sekali orang dapat menggunakan barang intelektual tersebut tanpa menghabiskannya. Tambahannya lagi, investasi barang intelektual mengalami masalah dalam penghayatannya. Sebagai contoh, pemilik lahan dapat melindungi batas pekarangan mereka dengan pagar atau menyewa seorang petugas bersenjata. Tetapi pembuat informasi atau sastrawan mungkin tidak mampu bertindak untuk mencegah penggandaan oleh pembelinya dengan harga yang murah. Kekayaan intelektual dapat berupa paten, hak cipta, desain industri, merek dagang, varietas tanaman, desain dagang, indikasi geografis, dan rahasia dagang. Juga ada pelindungan eksklusif, sui generasi, khusus atau turunannya, seperti desain tata letak sirkuit terpadu. Sertifikat perlindungan tambahan untuk produk obat-obatan setelah kadaluarsanya masa paten obat, dan hak basi data di Uni Eropa. Istilah kekayaan industri mencakup bermacam-macam kekayaan intelektual. Bidang industri seperti paten, merek dagang, desain industri, model utilitas, merek jasa, nama dagang, dan indikasi geografis. Desain dagang. Desain dagang adalah istilah hukum yang merujuk pada karakteristik visual dan tampilan dari sebuah produk atau kemasan yang menjadi pembeda produk pihak yang satu dan pihak yang lain kepada konsumen. Desain industri. Desain industri melindungi desain visual dari sebuah objek yang tidak utilitarian secara murni. Desain industri melindungi bentuk-bentuk, konfigurasi, atau komposisi dari sebuah objek beserta warnanya atau kombinasi pola yang memuat keindahan. Hak desain industri dapat berupa karya 2 dimensi atau 3 dimensi yang digunakan untuk menghasilkan produk. Komoditas industri atau kerajinan umum, bentuk-bentuk inilah yang membuat suatu produk terlihat menarik sehingga meningkatkan nilai komersialnya. Hak cipta. Hak cipta adalah eksklusif yang diberikan kepada pencipta karya orisinal dalam jangka waktu terbatas. Hak cipta melindungi berbagai macam karya-karya yang kreatif, intelek, atau artistik. Hak cipta tidak mencakup gagasan dan informasi di dalamnya, hanya bagaimana ekspresi itu diwujudkan dalam bentuk nyata. Merek dagang. Merek dagang adalah nama, tanda, desain, atau ekspresi yang berfungsi untuk membedakan produk dan jasa milik seseorang dengan pihak lain atau pesaing yang serupa. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh pemerintah kepada penemu atau ahli warisnya untuk membuat, menggunakan, menjual, menawar, dan atau mengimpor penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam waktu terbatas kepada publik secara diumumkan. Penemuan adalah solusi masalah teknologi yang dapat menjadi produk atau proses dan umumnya memerlukan 3 syarat. Harus baru, tidak terjadi kebetulan, dan memiliki nilai tambah kepada industri. Rahasia dagang adalah formula praktik, proses, desain, alat, pola, atau kompilasi informasi yang dapat diketahui publik dan digunakan oleh suatu bisnis untuk mendapatkan keuntungan ekonomi terhadap para kompetitor dan konsumennya. Yurisdiksi dapat melindungi rahasia dagang. Di sejumlah negara, rahasia dagang harus dipegang sendiri oleh perusahaannya. Regulasi tentang hak kekayaan intelektual diatur melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, yang di dalamnya terdapat Komisi Banding Paten, Komisi Banding Merek, dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Khusus untuk perlindungan varietas tanaman diatur oleh Kementerian Pertanian melalui Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian.